Yo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah mampir lagi nih di sini. Oke, saya akan membahas tentang lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang astral projection atau proyeksi astral. Oke, jadi astral projection ini berhubungan nih sama video yang kemarin. Nah, hubungannya apa? Yuk kita lihat gambar di sini. Oke, ini saya sudah gambar badan manusia. Tahu kan ini apa? Ini gambar dari depan, gambar dari belakang. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan lagi 9 titik cakra. Oke, tenaga dalam. Oke, kita ganti bahasanya ya. Tenaga dalam. Ada 9 titik, yaitu di dahi. Oke, tangan kanan, kiri. Lalu di sini, di pusatnya. Terus kemudian tenaga di bagian perut. Ada 3 titik. Terus kemudian 2 titik lagi di belakang. Tuh, di bawah leher sama di tulang ekor. Oke, saya kemarin belum menjelaskan ya syarat supaya kita bisa ngerogoh sukmo atau astral projection tadi. Oh iya, bahasa lainnya tadi ngerogoh sukmo, iling-iling. Iling-iling apa? Ingat-ingat, ngerogoh sukmo. Yang pertama, semuanya itu harus terbuka. Semua titik cakra ini tadi harus kebuka semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Semuanya harus terbuka supaya kita bisa astral projection atau ngerogoh sukmo. Jadi syarat supaya ini terbuka ini ada beberapa cara nih. Banyak caranya supaya terbuka. Ada yang dari lahir itu udah kebuka, ada yang dia belajar ilmu ini. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya akan berikan contoh ilmu yang digunakan untuk membuka titik cakra atau tenaga dalam. Yaitu yang pertama, puasa 40 hari nih, yang secara universal dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang kedua, latihan tenaga dalam di perguruan silat, biasanya digunakan untuk membuka titik kekuatan tenaga dalam. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang positif secara kontinu, itu dapat membuka cahaya pada titik tenaga dalam batin dan pikiran. Nah, kemudian sebelum saya lanjut lagi nih, perlu digarisbawahi bahwa yang saya sebutkan tadi itu hanya beberapa contoh yang secara universal digunakan oleh kebanyakan orang. Ya semacam kalau kita tahu kisah itu kayak Dr. Strange ya. Saya bahas lagi Dr. Strange. Nah, dia itu kan belajar astral projection itu dikeluarkan kan sama si Ancient One itu. Wah, dikeluarkan, dia keluar dari tubuhnya. Kemudian bentuk astralnya itu keluar dia. Bisa ngobrol sama si Ancient One yang juga lakukan astral projection. Jadi yang pertama itu sebenarnya itu harus mengumpulkan semua titik cakra itu dari belakang, ya kan, sama depan tuh harus ngumpul dari satu. Jadi kita kumpulin aliran cakra tuh warna biru ya. Oke. Yang dari sini nyalur ke sini nih. Jadi pikirannya nyatu sama kekuatan sini di tangan. Kemudian nyatu di tengah. Ini juga nyatu di tengah semua. Saling terhubung, nyatu di tengah. Oke. Kemudian yang dari belakang ini juga nyatu nih. Ini juga nyatu ke sini. Semuanya juga nyatu ke gimana gambarnya? Sini aja deh. Oke. Jadi semuanya terhubung. Semuanya terhubung dari yang depan sama belakang, dari satu ke tengah. Kemudian sama si Ancient One ini langsung didorong kan, keluar dia. Sama. Kalau kita melakukan astral projection itu harus melakukan itu juga. Jadi kita harus tahu bahwa semua titik ini kebuka. Kemudian kita kumpulin jadi satu ke tengah, ya kan? Habis itu kita keluarkan pelan-pelan. Nah, mengeluarkannya itu ke belakang lagi nih. Udah dikumpulin di tengah, dipusatkan, lalu kita alirkan lagi ke belakang, sini, ke belakang sini, kemudian keluar. Nah ini saya kasih gambar hantu aja ya. Maksudnya itu bentuk astral sih. Hantu ini gimana ya gambar nanti ya? Kayak Casper. Apa sih ini anjir? Nah, ini bentuk astral Anda. Bentuk astral itu sama, pakai baju, pakai gini sama. Tapi ya gambar saya terlanjur ini. Ini astral ya. Astral. Nah, bentuk astral ini ketika Anda sudah berbentuk astral, tubuh Anda ini tertidur nih kayak gini. Misal posisinya kayak gini. Biasanya sih dipasin posisinya gini atau tiduran gitu ya. Terus kemudian si astralnya ini keluar. Nah, kamu keluar ini bisa jalan-jalan nih, bisa kemana-mana. Jangan lihat orang mandi.
jalan-jalan, jadi bisa keluar. Kemudian kalau Anda dalam bentuk astral tuh berarti Anda juga ada di alam gaib. Alam gaib tuh yang sono tuh. Ya, kalau Anda nggak pernah ke sana pastinya. Jadi bentuk astral ini tadi Anda bisa ngobrol nih sama jin, sama apa ya, ketemu badan sama badan. Jadi jin itu misal ketemu kuntilanak atau mak lampir gitu ya. Mak lampir jin nggak sih? Ya bukan. Kuntilanak. Jadi Anda ini kuntilanak, Anda ngobrol ya sama kayak ngobrol sama manusia gitu. Ini gitu kalau Anda dalam bentuk astral projection. Atau gini nih, Anda kalau melakukan hal jahat nih misalnya, saya ajarin, tapi jangan. Misal Anda ini lagi berantem nih sama temen. Kemudian Anda berantem sama teman Anda, teman manusia sama manusia. Kemudian Anda datangin nih rumahnya, Anda pakai wujud astral projection, pakai wujud astral. Di zoom dong astralnya tinggi. Gitu ya, astral. Kemudian Anda ke rumah teman Anda yang pas lagi tidur. Kemudian Anda masuk ke kamarnya dalam bentuk astralnya Anda ya. Masuk kamarnya kan bisa nembus tembok tuh, sakti Anda. Kemudian Anda pukulin nih teman Anda yang ngeselin tadi. Anda pukulin, ambil bentuk astralnya, cabut, langsung pukulin. Itu bisa. Jadi Anda tuh nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi astral Anda yang keluar, Anda datang ke rumahnya, Anda pukulin. Besoknya dia kesakitan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena jiwanya dalam tubuhnya itu udah Anda pukulin. Jadi jiwanya tuh kalau orang kesurupan ya, orang kesurupan, kemudian orangnya itu balik ke tubuhnya kan kesakitan tuh. Nah kenapa? Karena bentuk astralnya dia itu perang sama jin yang mau masuk, maksa kan, sakit itu. Sama kalau Anda mukulin bentuk astral teman Anda, kesakitan dia pakai. Minta ampun pasti sama ada, minta maaf. Jadi bentuk astral itu fungsinya salah satunya seperti itu. Jadi Anda bisa keluar, kemudian bisa jalan-jalan kemana-mana, keluar tubuh Anda. Tapi tubuh Anda ini nggak sadarkan diri nih, dia kayak tidur gitu, ya kan? Tetap nafas. Kalau Anda bentuk astral kemudian hidungnya dipecat kayak gini nih, Anda nggak bisa nafas, mati Anda serius. Jadi tubuhnya ini harus tetap aman, ya sama kayak di Dr. Strange itu tubuhnya harus tetap aman. Kemudian Anda bisa melakukan astral projection dengan tenang nih. Kemudian yang kedua, resikonya kalau Anda ya tadi sama, kalau Anda di dunia lain itu Anda nggak kuat nih ya. Misal Anda habis itu dikepung nih sama bangsa jin datang, atau teman Anda juga bisa astral projection nih, Anda kalah, Anda balik itu kayak orang babak belur gitu, padahal Anda tidur nih kelihatannya, tapi astral Anda yang diajar. Nah itu juga bahaya. Kemudian ada lagi yaitu waktu ya, kita bahas per waktu. Oke. Waktu antara gaib ya nih, gaib. Berarti kan ini astral, bentuk astral Anda. Sama yang real time. Oke. Astral sama real time ini beda per waktunya. Tahu kenapa kok berbeda? Karena di dunia sana ini umurnya ini lebih panjang dari dunia kita. Ya, bangsa jin ini umurnya ratusan tahun, ribuan tahun bahkan ya, ribuan tahun. Bahkan si setan sama iblis nih, itu kan dari awal penciptaan sampai sekarang kan belum mati nih, sampai hari kiamat ya. Nah itu. Soalnya umurnya mereka lebih panjang karena spare waktu antara dunia gaib sama real time itu beda. Jadi kalau Anda masuk ke astral projection, ya kan, ke bentuk astral, kemudian Anda jalan-jalan, ini rasanya baru jalan-jalan 5 menit, ya kan? Padahal di sini tuh udah berapa jam gitu. Spare waktunya agak jauh. Kita jalan-jalan 5 menit, di sini ternyata udah 5 jam aja nih. Itu kayak gitu. Jadi sama kayak di Dr. Strange juga sama. Kalau kita bentuk astral tuh seolah-olah waktunya berhenti kan di dunia nyata. Tapi Dr. Strange ini bisa ngobrol agak lama sama si Ancient One. Kenapa? Karena spare waktunya tadi berbeda antara di alam gaib sama di real time. Jadi kalau Anda pengen ya panjang umur, pindah aja ke astral atau masuk ke alam gaib kalau bisa. Kalau Anda pengen, oke? Gimana caranya? Saya nggak tahu. Saya jangan tanya. Saya belum tahu, bukan nggak tahu ya. Soalnya kita kan belajar kan berarti belum tahu. Kalau nggak tahu itu berarti nggak mau belajar itu. Oke. Quote of the day. Oke, kemudian kalau kita udah ada di dalam bentuk astral atau ngerogoh sukmo tadi, itu bagaimana kita bisa kembali ke tubuh kita? Nah ini. Kalau nggak besok balik, bahaya kan? Nggak bisa balik kan? Di sini umurnya udah tua nih badannya, tapi bentuk astralnya belum tua, soal dalam gaib. Jadi kita harus kembali. Caranya kembali gimana? Ya kita harus datang lagi ke tubuh kita. Misalnya Anda jalan-jalan udah sampai Amerika nih ya, pakai bentuk astral. Terus Anda nggak balik-balik, terus lupa nih alamat rumah. Wah bahaya tuh. Jadi harus balik, sobat-sobat semua harus tahu nih ya. Soalnya ini berbahaya bentuk astral ini. Soalnya itu kayak apa ya, kayak nyawa gitu lah. Nyawamu tuh ya di astralnya itu. Kalau itu kenapa ya udah cabut lah. Jadi Anda harus balik, tahu tempat, misal saya di sini nih ya. Saya di sini, saya keluar, saya harus balik lagi ke sini. Balik, niatkan balik, set masuk lagi, udah. Bangun lagi kita.
Terus kalau tubuhnya ini tadi nggak dikasih makan, misal kelamaan ya dalam bentuk astral nih, sehari 2 hari gitu, bisa langsung pingsan itu, balik langsung pingsan dia. Soalnya energinya balik lagi ikut raga ini, ikut tubuh. Oke, jadi di situ kondisinya. Jadi harus kondisi badan itu ketika kita bentuk astral jangan lama-lama. Di sana itu kita rasanya baru bentar aja, tapi di sini tuh udah lama. Gitu. Bahayanya di situ. Nah, mungkin teman-teman ntar ada pertanyaan nih terkait video sebelumnya sama video yang kali ini. Boleh nih tanya-tanya di bawah, atau boleh nih tanya di IG atau jangan WhatsApp. IG, ya udah IG aja. IG atau Facebook apa? IG atau Facebook saya. Nanti ada muncul di atas. Oke. Thank you sobat-sobat semua. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu tadi tanya itu. Tanya ke penonton. Kalau direktur ini boleh nggak tanya? Oh boleh. Nggak. Boleh. Kan direktur juga penonton, Pak.